Oke, selamat datang kembali untuk adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang fungsi ya dek ya. Khususnya nanti fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Nah, kalau kita bicara mengenai fungsi komposisi ya, itu berarti mengenai operasi ya. Nah, ini operasi dua buah fungsi ya. Pak buat misalkan fungsinya yaitu fx dan GX ya. Nah, sehingga nanti dari operasi ini menghasilkan fungsi baru yaitu HX ya. Nanti hasilnya itu boleh berbentuk GOFX ya atau HX itu juga bisa nanti berbentuk FOGX. Nah, tergantung fungsi mana yang dimasukkan ke fungsi yang mana ya. Jadi kalau buat kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Nanti ada dua fungsi yaitu fx dan gx yang kita operasikan ya. Fungsi fx dan gx yang kita operasikan, Bapak anggap ini nanti x, ini y. Oke, nanti fungsi x ini disubstitusikan sehingga menghasilkan y. Nah, dimasukkan dia. Kemudian y ini hasilnya akan menghasilkan fungsi yang baru ya, yang Bapak buat di sini fungsinya itu misalkan adalah z. Inilah si hx. Nah, berarti kalau fungsi fx dimasukkan ke fungsi gx, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa fungsi hx itu adalah hasil dari g komposisi fx. Karena fungsi f yang dimasukkan ke fungsi g. Ya, nah, tapi kalau kita bicara yang namanya fungsi inverse ini nanti dia sama dengan fungsi kebalikan. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ya, ada dua buah fungsi yang kita buat ini fungsi fx, ini fungsi gx. Ya, ini fx, ini gx. Nah, tadi kita operasikan, ya, ini x, ini y. Kita operasikan kemari, akan menghasilkan fungsi yang baru, ya, yang disebut dengan hx. Nah, kalau kita bicara fungsi inverse, berarti nanti ini adalah fungsi kebalikannya. Ya, berarti dari hx ini yang dioperasikan dari sini ya kemari. Nah, ini yang disebut dengan fungsi inverse-nya. Nah, ini. Oke, berarti apa? Dari sini bisa kita peroleh berarti H inverse dari X itu adalah ya fungsi G yang dimasukkan ke fungsi F, tapi inverse-nya. Ya, berarti apa? Berarti F inverse komposisi G inverse dari X. Nah, dari dua sifat ini yang pertama, ini yang kedua, ya, bisa kita ambil suatu kesimpulan, ya, kesimpulan berarti apa? Berarti H inverse dari X itu akan sama dengan fungsi F inverse O G inverse X, ya, dan akan sama dengan G komposisi F kita inverskan. Nah, gini ya. Ini sifat yang pertamanya. Oke, ini yang pertama. Nih. Dan sifat yang kedua, ya, jika harga fx ya itu sama dengan y. Nah, berarti sifatnya itu adalah f inverse dari y itu akan sama dengan x. Nah, inilah sifat yang kedua. Nah, ya. Jadi dua sifat ini yang mesti kita pahami. Oke. Nah, kita pahami. Ini ada inverse ya. Ini yang mesti kita pahami di sini. Oke, untuk bisa mengerjakan soalnya. Ya, berarti F inverse komposisi G inverse itu akan sama dengan GOF inverse-nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk soalnya, biar kita lebih paham ya. Nah, sekarang dikasih tahu ada fungsi fx yang sama dengan x kuadrat ini, tambah 2x tambah 5, dan fungsi gx sama dengan x kurang 3. Diketahui FOGA sama dengan GOFA. Ya, berarti apa? Berarti kalau A ini Bapak anggap X, misalkan ini. Nah, berarti FOGX sama dengan GOFX. Ya, itu langkah pertamanya ya. Berarti harga FOGX
itu akan sama dengan GOFX. Nih, oke, bisa ya? Yuk, berarti tadi apa arti F O G X? Berarti F buka kurung GX. Berarti fungsi GX yang dimasukkan ke fungsi F, dan yang ini fungsi F yang dimasukkan ke fungsi G. FGX berarti fungsi G ini ya kita masukkan ke setiap harga X yang ada di FT. Jadi apa dia? Berarti buka kurung X min 3 kuadrat ditambah 2X min 3 ya ditambah dengan 5 akan sama dengan GFX. Berarti fungsi fx ini semua kamu masukkan ke fungsi x atau kamu ganti. Jadi apa dia? Berarti buka kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dikurang 3. Hasilnya apa? Berarti x kuadrat ya dikurang 6x ditambah 9 ditambah 2x kurang 6 ya ditambah 5 akan sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Bisa ya? Yuk kita rapin yang ini ya. Berarti apa ini? Berarti x kuadrat dikurang 4x plus 9 min 6 plus 3 plus 5 berarti plus 8 sama dengan berapa? Sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 2. X pangkat 2 habis ya? Habis? Habis. Oke, berarti apa tinggal? Berarti minus 4x minus 2x sama dengan minus 8 plus 2. Berarti apa ini? Berarti minus 6x sama dengan apa? Minus 6x sama dengan minus 6. Ya. Tapi karena x-nya tadi kita ganti dengan a, ya berarti ini boleh juga kita buat minus 6a sama dengan minus 6 ya. Berarti ketemu a sama dengan 1. Ada jawabannya? Ada. Ya, berarti nggak susah ya. Yang penting adik mesti paham apa arti FOG dan GOF. FOG itu adalah fungsi G yang dimasukkan ke fungsi F, sedangkan GOF adalah fungsi F yang dimasukkan ke fungsi G. Oke? Yuk, sekarang soal yang kedua kita bahas ya. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dibagi 4x kurang 1 dan gx sama dengan 2x min 1. Diminta tentukan FOG inverse dari 1. Ya. Nah, sekarang untuk cari FOG inverse 1 gimana? Berarti harus cari dulu FOG X-nya. Gitu ya. Yuk, tadi apa arti FOG? FOG X. Berarti fungsi G yang dimasukkan ke fungsi F. Berarti fungsi G ini kamu substitusikan ke X yang ada di F. Nah, ada dua dia. Nah, berarti menjadi apa? Sama dengan 2 buka kurung 2x min 1 ya plus 3 dibagi dengan berapa? 4 buka kurung 2x min 1 min 1. Benar ya? Di berapa ini yuk? Sama dengan 4x min 2 tambah 3 dibagi dengan 8x min 4 min 1. Sama dengan berapa? 4x plus 1 dibagi 8x minus 5. Ya. Nah, di sini kita punya triknya. Tapi ingat, trik ini hanya berlaku untuk soal dalam kondisi yang tertentu. Ya. Jika nanti ada fungsi Y berbentuk AX ditambah B dibagi CX ditambah D. Ingat, fungsinya mesti berbentuk seperti ini. Tidak boleh yang lain. Itulah kelemahan trik ini. Ya, caranya gimana, Pak? Berarti A ini kamu gantikan ke D sama tandanya ya. Ini nanti dikalikan dengan negatif. Sehingga nanti bisa Pak tulis Y inverse-nya ini adalah siapa? Sama dengan minus DX plus B dibagi dengan CX min A. Nah, sekarang kita gunakan. Fungsinya Y sama dengan 4X ditambah 1 dibagi dengan berapa? 8X minus 5. Ini kan tadi FOG ya. Berarti kalau nanti diminta FOG inverse-nya, ya, FOG dari inverse-nya, hasilnya apa? Coba, yuk gunakan caranya.
Berarti minus 5-nya ini dan 4 ini kita tukarkan posisinya namun dikali negatif. Hasilnya menjadi apa? Coba. Jadi benar, 5x ditambah 1 dibagi dengan berapa? 8x dikurang dengan 4. Diminta tentukan FOG inverse dari 1. Berarti kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 5 kali 1 ditambah 1 dibagi 8 kali 1 kurang 4. Hasilnya berapa ini? 6 dibagi 4. Ya, ada jawabannya? Iya, enggak ada. Benar, ini masih jawabannya bentuk simple past ya. Sekarang kita ubah ke bentuk past perfectnya. Berarti berapa ini? Berarti 3/2. Oke, jawabannya 3/2. Ya, ada ya yang E. Oke. Nah, jadi fungsi komposisi ini enggak susah. Ini cukup gampang. Yang penting kamu harus pahami apa arti FOGX dan GOFX. Oke, jadi kalau menurut kamu channel ini bermanfaat bagi kamu, ya jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, sekian dulu dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.